Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang ke mini kelas kita minggu ini. Untuk mini kelas kita minggu ini, sesuai yang udah diinfokan juga, yaitu materinya tentang akunting internal. Yang mana topiknya yaitu cara meningkatkan keuntungan dua kali lipat. Sorry. Cara sebentar. Yang mana topik kita hari ini yaitu hemat waktu bikin laporan dengan akunting Olsera. Nah, untuk teman-teman di sini mungkin yang eh, masih belum tahu nih tentang akunting Olsera, beruntung banget nih bisa join di mini kelas kali ini. Nah, materi kita untuk minggu ini yaitu tentang akunting internal, yang mana buat teman-teman di sini yang masih belum tahu atau masih udah coba tapi masih ragu untuk ikut akunting internal, bisa disimak untuk mini kelas kita sore ini. Nah, materi kita mini kelas kita minggu ini itu akan dibawakan langsung oleh Mas Eko yang udah hadir juga di mini kelas kita sore ini. Nah, mungkin tanpa memperpanjang waktu untuk Mas Eko, boleh langsung dilanjut mengenai materi akunting internal kita hari ini. Halo. Oke, terima kasih Mas Dava atas waktunya. Izin, ini saya coba share screen terlebih dahulu. Untuk suara saya masuk, Mas, sorry. Aman, Mas. Udah masuk. Oke, ini kita langsung mulai aja ya untuk sesi kita sore hari ini. Oke, sebentar, ini saya coba. Oke. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, perkenalkan saya Eko Wahyudi dari tim Olsera, kebetulan spesialis di bagian penjelasan fitur akunting internal. Nah, jadi di sore hari ini kita coba untuk sedikit mempraktekkan atau mungkin kita coba jelaskan terkait bagaimana penggunaan fitur akuntansi yang ada di Olsera. Nah, jadi mulai dari yang pertama terlebih dahulu, mungkin ini ingin saya beritahukan juga. Jadi untuk fitur akunting Olsera ini nantinya hanya bisa didapatkan ketika teman-teman sudah berlangganan di paket Pro. Yang di mana nantinya ketika mungkin teman-teman masih berada di paket premium atau mungkin basic, nah ini nanti bisa dicek saja di menu dashboard untuk upgrade-nya itu dia di berapa nominalnya atau biayanya. Nah, jadi ini kita coba langsung masuk saja di modul Olsera Accounting. Nah, jadi pada saat awal sebelum kita lakukan mappingan awal untuk di akuntansinya, maka nanti gambarannya itu kurang lebih dia seperti ini. Nah, jadi nanti ketika kita ingin memulai, nah ini nanti dari teman-teman boleh klik di atur sekarang saja. Nah, kemudian nantinya dia akan memunculkan tiga opsi mappingan atau pengaturan yang diatur dulu nih. Nah, jadi apa saja yang perlu kita atur? Jadi yang pertama di bagian cara pembayaran terlebih dahulu. Nah, jadi nanti di bagian cara pembayaran ini sebetulnya mappingannya adalah terkait dengan cara pembayaran oleh si customer. Nah, jadi misalnya seperti ini case-nya. Jadi ketika ada customer yang belanja di aplikasi kasir Olsera, yang di mana nantinya karena sudah terhubung, maka nanti untuk laporannya dalam bentuk akuntansi itu sudah otomatis. Nah, maka nanti di bagian sini teman-teman perlu untuk setting dulu nih di bagian akun pembayarannya. Nah, jadi nanti misalnya seperti ini tadi. Nah, jadi ketika kita lakukan penjualan, nah biasanya kan kasir nih, nah melakukan penjualan, anggaplah melakukan penjualan eh, paket satu. Nah, jadi di paket satu ini pada saat klik bayar, nah maka kan nanti di bagian ini kasir atau adminnya akan memilih cara pembayaran tertentu nih yang ada di Olsera. Nah, maka nanti cara pembayaran itu dia akan dicatat ke akun yang mana di akuntansinya. Nah, jadi ini kita perlu atur. Nah, sebagai contoh, di sini saya punya cara pembayaran Bank BCA yang di mana di bagian akun pembayarannya atau kolom ketiga, ini saya setting dia masuk ke Bank BCA. Nah, yang di mana nantinya otomatis nih ketika kita jual, misalnya tadi penjualan paket satu yang pembayarannya menggunakan Bank BCA oleh si customer, maka otomatis untuk akunnya atau untuk saldonya dia akan menambah atau bertambah di akun ini akun Bank BCA yang 1328 ini. Nah, jadi ini kira-kira settingan yang pertama. Kemudian bagaimana nih cara melakukan settingannya atau mappingannya. Nah, maka nanti di sini teman-teman boleh centang saja terlebih dahulu untuk melakukan mappingannya. Jadi kita centang. Nah, kemudian kita scroll sedikit ke bagian atas. Nantinya di bagian ini ada kolom atau opsi atur akun. Nah, jadi nanti di bagian ini diklik terlebih dahulu.
Nah, kemudian nanti di bagian kiri, kiri atas, nah dia akan menampilkan akun kas. Nah, jadi nanti di bagian ini teman-teman boleh klik dulu satu kali supaya nantinya dia akan memunculkan opsinya, opsi akun-akun yang sekiranya sudah ada di akun dari teman-teman sendiri. Nah, jadi nanti di bagian ini kalau dilihat ini sudah ada beberapa akun yang memang sebelumnya saya tambahkan nih di akun saya. Nah, maka nanti untuk akunnya tinggal kita setting saja. Misalnya tadi Bank BCA ingin kita ubah. Jadi yang awalnya dia nambahnya ke bagian akun Bank BCA yang 1328. Nah, ini misalnya saya ubah dia masuk ke Bank BCA, sorry, bank yang biasa misalnya. Nah, akun bank yang 1102. Nah, maka di sini tur terlebih dahulu. Kemudian nanti di sini teman-teman boleh langsung klik perbarui. Nah, maka nanti otomatis di bagian cara pembayaran Bank BCA yang awalnya akun pembayarannya itu Bank BCA juga, nah ini sudah berubah menjadi akun bank saja. Nah, maka nanti otomatis setiap kali ada penjualan, nambahnya itu bukan ke akun yang Bank BCA saja. Sorry, bukan menambah ke akun Bank BCA lagi, melainkan nanti akan bertambah di akun ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk settingan yang pertama ini. Jadi nanti di bagian ini, bagian kiri, itu nanti akan otomatis menampilkan semua cara pembayaran yang sudah disetting sebelumnya. Nah, maka nanti ketika sudah kita atur akun pembayarannya, kemudian ketika sudah semuanya terisi atau yang mungkin sekiranya digunakan nih di usahanya. Nah, ini sudah terisi semua, maka kita boleh lanjut ke settingan kedua. Nah, jadi di bagian ini saya coba lanjut terlebih dahulu. Nanti di akhir sesi kita akan ada sesi tanya jawab. Nanti di sana mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa. Nah, ini saya lanjut dulu di pengaturan kedua, yaitu nantinya pengaturan akuntansi. Nah, jadi di bagian pengaturan akuntansi ini ada dua settingan nih, atau ada dua mappingan. Nah, jadi yang pertama-tama ada namanya jatuh tempo pembayaran. Nah, jadi jatuh tempo pembayaran di bagian ini adalah sebetulnya dikhususkan untuk penjualan yang belum dibayarkan oleh si customer. Nah, misalnya kita melakukan penjualan, kemudian si customer belum melakukan pembayaran. Nah, maka di Osera biasanya kan kita input penjualan hutang yang pembayarannya itu hutang dulu. Nah, maka untuk teman-teman yang sekiranya ada menerima ataupun ada melakukan penjualan yang demikian tadi, nah maka nanti kan jatuh temponya pasti ada juga nih. Nah, jadi di bagian Allsera Accounting kita juga ada settingan untuk default dari jatuh temponya yang di mana nantinya di bagian ini bisa diatur. Nah, ini terserah aja nih. Jadi tidak ada standar yang digunakan, jadi tinggal dihitung saja sekiranya berapa lama jatuh tempo default daripada usahanya masing-masing. Seperti itu. Sering. Oke. Nah, ini kalau misalnya ada menerima. Kalau tidak ada menerima penjualan yang piutang tadi, maka di bagian ini boleh klik nol saja. Jadi tinggal nanti dihapus dulu, setelah itu diketik kembali nol. Seperti itu. Nah, kemudian ada settingan kedua. Jadi settingan kedua ini adalah sebetulnya fungsi utamanya untuk menghitung seluruh persediaan barang dagang yang sudah dimasukkan di Olseranya. Nah, jadi maksudnya seperti apa tuh? Nah, ini mungkin saya coba tunjukkan terlebih dahulu. Oke, jadi coba sebentar. Oke. Nah, jadi di sini pada saat biasanya kita menggunakan sistem Mosera ya. Nah, mungkin nantinya kita akan diarahkan terlebih dahulu untuk melakukan penginputan produk. Nah, jadi produk, database produk kan kita sudah input semua nih. Nah, ini bagi teman-teman yang sekiranya belum melakukan mulai akuntansinya atau mungkin belum coba atur nih di bagian akuntansinya. Nah, maka nanti sebetulnya kalau untuk arusnya sendiri atau untuk flow-nya, nah ini nanti perlu dipastikan dulu produk-produk. Nah, jadi produk-produk di bagian back office ini sudah aktual. Jadi apa saja yang harus aktual? Jadi maksudnya itu adalah seperti ini. Jadi contoh nih, kita ada melakukan penjualan lunchbox di sini. Nah, saya contohkan saja lunchbox ini. Nah, jadi pada saat awal kita ingin mulai daripada akunting ini, nah ini kita perlu pastikan barang yang sudah kita input di sistem dengan barang yang ada di gudang itu sudah sama. Mau itu nanti kuantitinya ataupun nanti harga belinya.
Nah, jadi ketika nanti sudah balance antara real dengan sistem, maka nanti di akuntansinya tinggal kita klik iya saja di bagian ini. Nah, sehingga nantinya kita tidak perlu lagi repot-repot melakukan atau menghitung nilai daripada persediaan barang dagang. Nah, sehingga nanti tidak makan waktu juga. Jadi nanti bagi teman-teman yang belum mulai, cukup nanti di bagian produknya ini diaktualkan terlebih dahulu, dibalancekan dengan yang realnya. Kemudian nanti di akuntansi kita boleh langsung klik iya di bagian settingan kedua. Nah, sehingga nantinya ketika contoh saya coba klik iya, maka kita klik selanjutnya. Nah, maka nanti di bagian ini kita akan ditampilkan tanggal untuk memulai akuntansinya. Nah, jadi nanti di bagian ini teman-teman tinggal pilih saja. Misalnya kita mulainya per hari ini nih. Nah, maka nanti sudah ada yang namanya nilai persediaan barang dagang. Nah, sehingga tidak perlu lagi repot-repot. Kita hitung nih misalnya item contoh kayak gini. Nah, ini kan itemnya banyak nih. Nah, kita nggak perlu lagi kalkulasi secara mandiri untuk produk-produk yang udah ada kuantitinya dan juga harga belinya. Jadi karena kita sudah menggunakan sistem, maka prosesnya kita akan efisienkan seperti itu. Nah, jadi ini kira-kira untuk settingan kedua. Nah, jadi nanti settingan kedua tadi untuk di bagian menghitung seluruh persediaan barang dagang awal atau persediaan di menu katalog produk dan akan dijadikan sebagai nilai persediaan barang dagang di akuntansinya. Nah, jadi ini bagi teman-teman yang sekiranya belum mulai nih akuntansinya, maka nanti di bagian ini bisa langsung dihitung secara otomatis. Nah, kemudian ketika nantinya settingan yang tadi sudah diatur semua, jadi mulai dari cara pembayaran dan juga pengaturan akuntansi, maka di bagian ini boleh kita klik mulai. Nah, jadi saya coba klik mulai, teman-teman. Kemudian saya klik iya. Nah, maka nantinya di bagian sistemnya dia akan otomatis menampilkan form untuk mengisi saldo awal akun. Nah, jadi nanti saldo awal akun di sini yang kita maksud di akuntansi adalah saldo per hari ini atau per tanggal mulainya. Nah, contoh tadi teman-teman mulainya di 1 Juli. Maka nanti saldo yang kita masukkan di form ini adalah saldo per 1 Juni juga. Sorry, 1 Juli. Nah, jadi nantinya kita harus balancing antara saldo yang ada di sistem dan juga saldo yang ada di rekening banknya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya nanti supaya pencatatannya itu dia selaras atau sejalan. Sehingga nantinya dia akan memunculkan nominal yang aktual atau sama seperti itu. Nah, jadi nanti ketika sudah diisikan di bagian ini, maka nanti saldo yang sudah diisikan, contoh kas ini, dia akan tertampil sebagai saldo awal daripada akunnya sendiri. Nah, jadi kalau misalnya nanti teman-teman sudah punya datanya nih sebelum akuntansi Olsera, nah maka ini nanti bisa langsung diisi dari form ini. Nah, tetapi bagaimana nantinya ketika pada saat ingin mulai ternyata datanya belum siap. Jadi maksudnya data untuk saldo awal akun ini belum tahu nih berapa gitu ya. Nah, maka di bagian ini tidak masalah jika kita lewatkan dulu. Nah, jadi nanti memang di kemudian hari ini wajib, pasti wajib diisikan karena kita harus balancing terlebih dahulu. Nah, tetapi kalau memang di awal tidak ada, kita simpan saja. Nah, jadi nanti ketika mungkin di kemudian hari teman-teman sudah punya datanya, maka nanti untuk pengisian daripada form tadi itu bisa dibuka kembali melalui nanti menu daftar akun. Nah, jadi nanti di bagian daftar akun di sini ada icon gear di bagian kiri daripada tambah akun. Nah, jadi nanti di sini klik saja, kemudian 300 dia akan memunculkan form yang sama ya dengan yang 200. di awal tadi. Nah, jadi kurang lebih dia seperti itu kalau untuk settingannya. Nah, mungkin ini kita lanjut lagi ke bagian modul daftar akun. Nah, jadi di modul daftar akun, untuk fungsi utamanya sendiri adalah untuk menampilkan akun-akun yang sekiranya digunakan nantinya, ataupun yang tidak digunakan juga akan tertampil sebetulnya. Nah, jadi nanti akun-akun yang nantinya berhubungan dengan laporan keuangannya atau pembukuannya. Nah, yang di mana nantinya yang ditampilkan tidak hanya akunnya saja, melainkan juga nanti nominal ataupun saldo yang ada pada akun tersebut. Nah, jadi misalnya nanti ketika ada penjualan, nah penjualannya nambahnya ke akun apa, nah maka dia akan otomatis menambah ke akunnya masing-masing.
Karena nanti kita sudah setting yang di awal tadi, kalau teman-teman masih ingat, ada akun pembayaran namanya. Nah, maka nanti ketika ada penjualan, otomatis bertambah nih. Misalnya kasnya akan bertambah ketika kita ada penjualan 500.000, dia akan juga bertambah 500.000. Nah, sesuai juga nantinya dengan cara pembayaran yang sudah dipilih oleh kasirnya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian di daftar akun atau CO awal Sera ini, nah ini kita sudah bisa tambahkan sekiranya mungkin teman-teman belum menemukan akunnya, karena nanti untuk akun default memang kita sediakan tidak terlalu lengkap. Jadi mungkin dari teman-teman yang sekiranya punya beberapa akun yang mungkin belum Ya. disediakan nih dari Olseranya. Nah, maka nanti di bagian ini kita sudah sediakan kolom untuk melakukan penambahan secara manual. Nah, jadi nanti di bagian daftar akun, teman-teman boleh klik tambah akun saja di bagian kanan atas. Nah, maka nantinya dari sistem dia akan memunculkan form seperti ini. Nah, jadi yang pertama ada form akun, yang dimana nanti form akun ini adalah untuk penambahan secara manual satu persatu. Nah, jadi ini satu persatu formnya. Kemudian ada form kedua yaitu import akun. Nah, import akun sesuai dengan namanya dia akan by massal seperti itu. Nah, jadi mungkin ketika teman-teman sudah ada data akunnya, nah ini juga sudah bisa diinput melalui Excel nantinya. Kutip RT 6. Kemudian yang ketiga itu Batang. ada copy dari Takjiah. toko lain. Takjiah. Nah, jadi ini Anu, sekiranya tulisannya bawa pi. bagi Masih ya, teman-teman Pak? yang memang mempunyai dua toko atau Piro? lebih di Olseranya. Nah, maka bisa menggunakan Kali. kopi dari toko lain untuk mengefisienkan waktunya. Jadi nanti tidak perlu lagi di Ya, kan toko ya, A Pak? ditambahkan, kemudian nanti di toko B harus tambah lagi manual. Nah, jadi makan waktu kalau seperti itu kan. Nah, maka kita singkat untuk di bagian penambahan akun bisa kita copy saja. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kalau di bagian daftar akun. Nah, kemudian mungkin di bagian ini saya lanjut kembali di bagian jurnal X buku besar. Nah, jadi di dunia akuntansi biasanya kita paling sering dengar jurnal nih, nah, atau buku besar. Nah, maka apa sebetulnya jurnal umum dan juga buku Kenapa? besar ini? Nah, jadi kalau untuk jurnal umum sendiri di dalam dunia Ya. akuntansi itu adalah wadah sebetulnya. Nah, jadi wadah untuk melakukan pencatatan ataupun pembukuan akuntansi yang didasarkan sebetulnya pada transaksi tertentu. Nah, jadi misalnya teman-teman di sini melakukan pembelian barang, penjualan, ataupun transaksi-transaksi seperti pengeluaran barang, pengeluaran uang. Nah, maka semuanya akan dicatat melalui jurnal umum. Nah, jadi nanti fungsinya dicatat di jurnal umum ini, nah ini nantinya akan dijadikan sebuah laporan di kemudian hari. Nah, karena kita sudah menggunakan sistem, tentu saja nantinya untuk proses penjurnalan ini sudah kita singkat nih. Nah, jadi di sini mungkin ada beberapa juga teman-teman kita yang sudah menggunakan sistem akuntansi Olsera. Nah, jadi di sini sudah mengetahui untuk manfaatnya sendiri, ini bisa lebih menghemat waktu dibandingkan kita catat manual. Nah, kalau catat manual ketika ada transaksi penjualan ataupun pembelian, nantinya kita akan membuat jurnal seperti ini nih, teman-teman. Nah, jadi dia akan lumayan panjang, sehingga nantinya mungkin kalau teman-teman belum mempunyai staff atau mungkin belum terlalu besar usahanya, maka ini akan makan waktu sekali. Nah, apalagi nanti sudah besar seperti itu. Nah, maka untuk di Olsera sendiri, proses pencatatan ini atau proses penjurnalan, nah ini nantinya sudah otomatis. Jadi nanti teman-teman cukup lakukan transaksi seperti biasa di Olsera POS ataupun point of sale. Nah, maka nanti untuk penjurnalannya sudah otomatis dari sistem. Nah, jadi maksudnya seperti apa? Mungkin ini saya coba contohkan terlebih dahulu ya. Saya coba bikin satu penjualan. Misalnya kita jual lah di bagian ini saya jual pena misalnya, yang di mana pena itu harganya itu di bagian ini 5.000 dengan biaya layanan 5% dan juga PP1 nih misalnya. Nah, maka kita coba lakukan penjualan, kemudian pembayarannya saya buatkan cash saja. Nah, kita bayar. Nah, ketika sudah selesai di bagian POS-nya, maka nanti di akuntansi teman-teman tidak perlu jurnal. Melainkan nanti teman-teman buka di bagian menu transaksi pos. Nah, maka nanti di menu transaksi pos ini, dia akan menampilkan transaksi yang sudah dilakukan atau diinput oleh orang kasirnya.
Nah, jadi fungsinya itu adalah kita memastikan semua. Nah, caranya itu seperti apa? Nah, caranya nanti tinggal lihat saja di bagian statusnya apakah sudah terposting atau belum. Nah, kalau belum, nantinya di bagian ini teman-teman boleh langsung centang saja, kemudian nanti klik posting. Nah, maka nanti otomatis penjurnalannya dia akan otomatis muncul nih, teman-teman. Jadi contoh saja, tadi jurnal ketika kita buka, itu penjurnalannya hanya sedikit saja. Nah, ini sudah ada penambahan jurnal penjualan namanya. Yang di mana nantinya antara PPN, kemudian tadi ada nilai bersih daripada item yang dijual, kemudian juga ada biaya layanan, ini semuanya dia sudah dipisahkan berdasarkan akunnya masing-masing. Nah, sehingga tidak tergabung lagi nih. Nah, tidak tergabung lagi ke akun penjualan saja. Karena kan kita perlu tahu nih PPN-nya berapa, kemudian apakah ada biaya layanan atau tidak, ataupun apakah ada rounding, pembulatan ataupun tidak. Nah, maka di Osera Accounting, ketika semuanya sudah tersetting dengan benar, maka nanti di sistemnya dia akan otomatis melakukan penjurnalan seperti ini. Nah, jadi ini nanti tidak hanya berlaku untuk penjualan saja nih, teman-teman, melainkan nanti ada pembelian juga, kemudian pengembalian yang di mana retur biasanya, kemudian ada transaksi stok. Nah, ini ada stok masuk, keluar, produksi dan off-name. Ini sudah bisa di otomatis jurnalkan. Kemudian ada yang terakhir di bagian data pendapatan dan juga data pengeluaran. Nah, jadi data pendapatan dan pengeluaran ini bagi teman-teman yang mungkin sudah tahu, ini pengeluaran berupa bayar biaya listrik atau mungkin nanti ada melakukan pengeluaran uang yang bentuknya itu adalah mungkin beli galon nih untuk makan karyawannya atau konsumsi karyawannya. Nah, maka kita inputnya sebagai data pengeluaran atau beban biasanya. Nah, maka nanti di Olsera Gunting juga bisa. Nah, jadi dia sudah lengkap seperti itu. Nah, jadi itu kira-kira kalau untuk jurnal. Kemudian kita lanjut ke buku besar. Nah, jadi buku besar kalau untuk fungsi dasarnya sendiri adalah untuk melihat nih debit dan juga kredit atau pemasukan ataupun pengeluaran daripada akun berdasarkan periode tertentu. Nah, sebetulnya nantinya pencatatan di sini itu dia akan cukup lengkap. Jadi misalnya nih di bagian buku besar, nah saya tampilkan per bulan nih periodenya. Nah, maka di sini tertampil akun kasnya itu di debit atau pemasukan itu 1.160.000-an. Kemudian di kreditnya ini ada di angka 524.000. Maka nanti di bagian saldonya tertampil tersisa hanya 635.000. Nah, ini nanti transaksinya apa saja? Ini bisa nih teman-teman cek dengan cara nantinya kita buka atau kita klik saldonya. Nah, maka nanti di bagian ini dia akan menampilkan, oh ternyata ada saldo awal 1 juta. Nah, saldo awal ini didapat dari form yang kita isikan tadi. Nah, kemudian apakah ada pengeluaran uang? Nah, ini pengeluaran uangnya tercatat nih teman-teman. Jadi untuk akun kas, khususnya akun kas dan bank, nah itu nantinya ketika dia dikredit, posisinya itu adalah uang keluar. Sementara ketika dia di debit, itu posisinya uangnya masuk. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ternyata ada pembayaran PO atau pembelian. Nah, 100.000 nominalnya. Kemudian di tanggal 9 ada penjualan, tanggal 11 ada penjualan, kemudian tanggal 17 itu ada pembelian juga. Nah, jadi ini pembayaran sebetulnya, pembayaran PO. Nah, jadi ini dia akan tertampil semua datanya di akuntansi. Nah, yang balik lagi nantinya kita tidak perlu manual untuk input lagi. Nah, yang penting nantinya admin ataupun kasir dari owner itu penginputannya juga sudah benar. Jadi jangan sampai misalnya seperti ini. Contoh nih, kita jual barang. Misalnya kita anggaplah saya sebagai mungkin kasir daripada owner-owner ataupun teman-teman yang ada di sini. Nah, maka nanti di sini saya lakukan penjualan nih contohnya. Nah, saya coba lakukan pembayaran yang di mana nantinya contoh si customernya itu bayarnya lewat cash. Tetapi misalnya saya bayar atau saya klik di sini Bank BCA. Nah, maka nanti otomatis dia sudah salah nih dari input sistemnya.
Nah, jadi yang awalnya itu harusnya pasti pilih cash, tetapi karena dia diinput sebagai pembayaran bank, maka nanti uangnya atau untuk saldonya itu tidak menambah ke akun kas, melainkan nanti ke akun bank BCA. Nah, jadi nanti perlu dipastikan juga untuk bagian kasirnya itu sudah cukup terampil atau dalam artian di sini sudah baik nih untuk penginputannya. Nah, jadi jangan sampai nanti penginputannya juga keliru atau mungkin ada yang salah. Nah, tetapi kalau misalnya ada yang salah pun tidak masalah sebetulnya. Jadi nanti mungkin teman-teman ketika menemukan ada transaksi yang penginputannya salah, cukup nanti di akuntansinya tinggal kita unposting aja. Jadi contoh nih yang 5.700 tadi yang kita posting tadi kalau teman-teman masih ingat. Nah, ini misalnya salah nih transaksinya. Harusnya tidak pembayarannya salah gitu ya. Nah, maka nanti transaksi ini kita bisa unposting saja supaya dia tidak menambah ke bagian akuntansinya. Nah, jadi nanti di bagian ini kita centang terlebih dahulu. Nah, kita lakukan proses yang sama dengan pada saat kita posting tadi. Nah, tetapi di bagian ini kita pilihnya adalah batal pos. Jadi seperti itu. Nah, ketika dia statusnya sudah dibatal, maka penjualan ini tidak menambah ke saldo akuntansi kita. Nah, kira-kira seperti itu untuk flow di bagian accounting ini. Nah, jadi nanti teman-teman perlu make sure dulu untuk bagian penginputannya itu sudah cukup baik dari segi penginputan, jadi eh, tidak ada yang keliru ataupun dalam artian penginputannya juga sudah benar. Nah, jadi itu kira-kira di bagian jurnal X buku besar tadi. Nah, kemudian transaksi pos juga sudah. Nah, mungkin saya lanjut di bagian hutang piutang. Nah, ini singkat saja, jadi nanti hanya berupa report sebetulnya. Nah, jadi menunya sendiri di bagian hutang piutang ini, dia hanya berupa report yang dimana menunjukkan atau menampilkan data penjualan yang belum dibayarkan ataupun pembelian yang belum dibayarkan. Nah, jadi kalau misalnya nanti di bagian ini, kalau teman-teman lihat di layar saat ini, nah ini sudah tertampil transaksi piutang yang sudah saya input sebelumnya. Nah, kemudian ada informasi berupa tanggal transaksi terjadi, kemudian ada pelanggannya, kemudian juga ada jumlah daripada piutang pelanggan ini kepada saya. Nah, maka nanti di bagian ini untuk laporannya teman-teman juga sudah ada yang di mana nantinya laporan ini juga akan terbentuk secara otomatis melalui penginputan. Nah, jadi kalau misalnya sudah ingin lakukan pembayaran ataupun pelunasan, jadi misalnya nih suatu hari si customer-nya datang kemudian melakukan pelunasan, maka di bagian ini juga kita bisa sekalian melakukan pelunasannya. Dengan cara nantinya kita klik aksi, kemudian nantinya kita klik terima. Nah, ketika klik terima, dari sistem akan langsung mencari invoice ataupun faktur penjualan yang tadinya belum dibayar oleh si customer. Nah, maka nanti di bagian ini kita tinggal isikan informasi pembayaran daripada customer kepada kita. Nah, jadi kita input pembayarannya. Nah, misal dia bayarnya melalui cash di tanggal hari ini 17, kemudian kita simpan. Nah, maka setelah kita simpan untuk penjualannya tadi atau untuk piutang penjualan yang belum tertagih, nah maka nanti di bagian Olsera Accounting di menu piutang itu datanya dia sudah hilang karena balik lagi invoice-nya dia sudah dibayarkan. Nah, jadi dia seperti itu kira-kira di bagian menu piutang. Nah, saya lanjut kembali di report hutang atau pembelian yang belum dibayarkan, yang dimana kalau secara tampilan sama persis, yang menjadi pembeda di bagian ini hanya di suppliernya saja atau supplier dan juga customer. Nah, jadi piutang ataupun hutang ini kurang lebih tampilannya dia seperti ini. Informasi yang disajikan itu ada tanggal, kemudian nanti nomor transaksi, ada supplier atau customer, kemudian ada jumlah daripada hutangnya berapa, dan juga nanti jatuh tempo. Nah, jadi kalau kita lihat di sini hutangnya, ini saya sudah ada beberapa data mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 9 yang di mana nantinya ketika kita ingin lakukan pelunasan caranya juga sama. Nah, jadi ini case-nya itu adalah ketika teman-teman melakukan pembelian kemudian belum melakukan pembayaran nih kepada si suppliernya. Nah, maka otomatis akan menambah ke menu hutang.
Nah, jadi di bagian ini boleh dari teman-teman klik bagian aksi saja ketika ingin lunaskan, kemudian klik terima. Nah, sama persis dengan yang sebelumnya, nantinya dari sistem akan otomatis melakukan pencarian daripada invoice ataupun faktur pembeliannya. Kemudian nanti di bagian ini ketika sudah masuk ke invoice-nya, teman-teman silakan lakukan pembayarannya saja di bagian invoice-nya. Nah, tinggal diisikan informasi pembayarannya. Nah, misalnya tanggal berapa pembayarannya, kemudian nanti pembayarannya melalui apa nih? Nah, misal nanti melakukan pembayaran melalui Bank Mandiri, maka di bagian payment journal dibuatkan saja Bank Mandiri, kemudian kita simpan. Nah, maka balik lagi ke menu atau report hutang. Nah, itu tadi yang hutang paling atas dengan supplier Tokoyanto 30.000 itu sudah dilunaskan dan juga sudah hilang dari report hutang ini. Oke, nah jadi kurang lebih dia seperti itu. Nah, ini saya lanjut kembali ke menu aset. Nah, jadi di menu aset sendiri, ini nantinya di Olsera kita sudah sediakan menunya sendiri, yang di mana di bagian akunting ini kita bisa melakukan penginputan sampai nanti dengan penyusutan daripada aset-aset tertentu. Nah, maka nanti kalau teman-teman lihat di sini, saya sudah ada lakukan penginputan aset motor yang nilai awalnya itu 10 juta, nilai residunya 0, serta nilai sisanya itu, nah ini kebetulan sudah saya susutkan di bulan Juli, nah maka sisanya dia di angka 9.900-an. Nah, kemudian untuk metode penyusutannya di Olsera Accounting, kita baru satu metode, yaitu metode penyusutan garis lurus saja nih. Nah, jadi yang di mana nantinya metode ini akan melakukan penyusutan nilai barang yang di mana setiap bulannya itu akan selalu sama. Jadi ketika di bulan pertama itu 100.000, maka dia akan berlaku sampai dengan bulan terakhir daripada umur aset tersebut. Nah, jadi kurang lebih seperti itu di menu aset. Nah, kemudian biaya. Nah, jadi menu biaya ini kurang lebih di Allshare Accounting dia berupa COA juga. Nah, tetapi yang membedakan antara biaya dan daftar akun hanyalah tampilan daripada akunnya saja. Nah, jadi kalau di menu biaya ini lebih spesifik ke akun yang kategorinya itu adalah pengeluaran saja nih, teman-teman. Nah, jadi kalau sekiranya ada akun kas dan bank dan lain-lain, nah ketika kita buka dari menu biaya itu tidak akan tampil memang. Karena menu biaya hanya akan menampilkan spesifik akun yang kategorinya pengeluaran saja. Nah, jadi bagi teman-teman yang mempunyai manajer operasional, nah ini nantinya bisa cek di bagian ini nih. Kira-kira apakah ada costing produk ataupun cost-cost tertentu yang sekiranya bisa diminimalisir. Nah, jadi supaya cost-nya itu juga tidak terlalu besar atau terlalu boncos juga seperti itu. Nah, mungkin teman-teman selaku owner juga bisa analisa di bagian menu biaya ini karena nantinya data yang disajikan itu juga sudah cukup lengkap. Nah, jadi ketika ada melakukan pembelian, dia akan masuk ke akun pembelian. Ketika ada biaya-biaya tertentu, pajak, atau mungkin nanti ada biaya-biaya pinjaman atau iuran-iuran tertentu. Nah, ini juga dia akan masuk ke akunnya masing-masing. Nah, itu kira-kira kalau menu biaya. Nah, mungkin juga di menu biaya dari teman-teman bisa cek detail daripada transaksi dengan cara nantinya klik saldo daripada akunnya nih, teman-teman. Nah, jadi misalnya kita ingin tahu nih, misalnya biaya pengirimannya itu 100.000 dari mana. Nah, maka kita klik aja 100.000-nya ini, maka kita bisa tahu nih, oh ternyata invoice-nya dari invoice yang ini loh, gitu. Jadi ternyata ada pembelian dari UD Damena yang di mana di dalamnya memang mungkin ada biaya pengirimannya seperti itu. Nah, jadi ini kita klik kembali. Nah, saya klik selanjutnya lagi, kita bahas ke fitur yang berikutnya, yaitu nanti fitur log journal. Nah, jadi untuk log journal sendiri, ini secara fungsi sebetulnya dia sama dengan recycle pin nih, teman-teman, yang ada di laptop. Nah, biasanya kan ketika kita ada lakukan hapus data ataupun hapus dokumen, nah maka bisa kita pulihkan kembali nih. Nah, biasanya kan seperti itu. Nah, sama dengan Coursera Accounting juga.
Jadi ketika mungkin nanti staf dari teman-teman ada melakukan penghapusan data ataupun ada memperbarui data, nah maka nanti di bagian Olsera Accounting kita sudah sediakan menu untuk melihat log transaksinya. Nah, jadi kalau sebagai contoh saja, mungkin saya coba hapus ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini kita lihat paling terbaru tanggal 8, kita coba satu, saya hapus dulu transaksi pembayaran hutang ini. Nah, kemudian kita kembali ke menu log jurnal. Nah, maka nanti di menu log jurnal dia akan menampilkan transaksi yang barusan kita hapus. Nah, maka nanti transaksi ini ketika dia sudah masuk ke menu log jurnal, maka nanti bisa kita pulihkan kembali nih teman-teman. Atau bisa kita recovery. Nah, sekiranya mungkin ada data yang tidak sengaja dihapus. Nah, maka kita sudah sediakan menu untuk recovery daripada data tersebut. Nah, cara recovery-nya seperti apa? Cara recovery-nya itu nanti dia mudah nih, teman-teman. Jadi nanti teman-teman di sini boleh klik nomor transaksinya. Nah, kemudian nanti di bagian kanan atas sudah ada tombol untuk klik pulihkan. Nah, maka nanti di bagian ini teman-teman klik pulihkan saja. Setelah itu, ketika sudah ada notif berhasil dipulihkan, maka data tersebut sudah otomatis masuk kembali ke menu jurnal. Nah, maka juga akan hilang nih dari menu log jurnal. Nah, tadi yang awalnya dia hanya satu, dia akan ada log transaksinya seperti ini. Atau log aksinya seperti itu. Nah, ketika kita melakukan penghapusan, serta kita merecovery data. Nah, jadi kurang lebih seperti itu menu log jurnal sendiri. Kemudian mungkin yang terakhir nih. Nah, jadi yang terakhir itu ada laporan akuntansi yang di mana nanti laporan akuntansi yang di Olsera ini atau Olsera Accounting ini sudah ada 4 laporan yang sesuai dengan standar akuntansi. Jadi mulai dari laporan laba rugi, P&L, Profit and Loss, kemudian ada neraca, kemudian perubahan ekuitas atau perubahan modal biasanya, kemudian juga ada laporan cash flow atau arus kas. Nah, yang di mana nantinya masing-masing dari laporan bisa teman-teman filter sesuai dengan kebutuhannya. Serta juga bisa di-download nih melalui PDF ataupun Excel bagi teman-teman yang mungkin ingin disusun atau reportnya itu ingin di print ataupun mungkin ingin dikasihkan kepada para pemegang saham ataupun partner bisnisnya. Nah, jadi sebagai contoh saja teman-teman, saya coba buka di laporan laba rugi atau P&L kita, kemudian saya coba klik download PDF. Nah, maka nanti dari sistem otomatis download eh, laporannya. Kemudian di sini teman-teman boleh klik buka. Setelah itu nantinya dia akan menampilkan report daripada usaha Yongli Olsera ini di periode Juli 2024 yang dimana ini laporan laba ruginya. Nah, jadi di sini dia sudah cukup lengkap serta juga balik lagi dia sudah otomatis. Nah, jadi nanti kalau teman-teman lihat di sini laporannya itu dia lebih rapi lagi dan juga lebih formal lagi. Sehingga nanti ketika teman-teman mempunyai partner bisnis seperti itu ya. Nah, maka ini tidak perlu ragu lagi untuk misalnya sharing di bagian laporan ini. Oke. Nah, mungkin kalau untuk report nanti bisa saya tunjukkan bagi teman-teman yang ingin melihat reportnya. Nah, mungkin di bagian ini saya coba kembalikan dulu ke Mas Dava. Kita coba lanjut untuk sesi tanya jawab nih, teman-teman. Nah, mungkin Mas Dava masih stay? Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Eko untuk penjelasan dan pemaparan tentang akunting internal kita sore ini. Sangat insightful sekali. Bagaimana untuk teman-teman di sini? Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, atau mungkin dari cara penyampaian Mas Eko selama mini kelas tadi ada yang masih kurang paham atau ketinggalan, boleh ditanyakan aja. Bisa open mic atau mungkin dari teman-teman yang nggak bisa open mic bisa coba drop aja pertanyaan di kolom komentar. Eko mau tanya, Oke. Boleh, boleh Bu Taka. Gimana kira-kira? di yang waktu di mau mulai akunting, tadi Ya, Mas Eko bilang
Nah, kalau bisa produk quantity lalu harga beli diisi gitu. Mm-mm. Sebelum mau dimasukin modal awal atau enggak. Eh, Kalau ternyata miss terus diiyain tapi produk kuantitinya ternyata belum dibenerin, inventory-nya masih acak adul, bisa diperbaiki backdate nggak? Misalnya tanggal 17 baru, oh iya sebenarnya tanggal 1 ada yang masuk sekian, tanggal 3 ada sekian, ada sekian. Kalau diulang perbaiki gitu, oh, tanggal 1, tanggal 3, tanggal. Oke, izin Bu Taka. Jadi Ya, Iya. boleh. kalau ya, jadi kalau untuk sekiranya nih mungkin baru tahunya sekarang Main nih game. untuk produknya. Nah, jadi baru tahunya sekarang. Nah, jadi nanti untuk perbaikan itu sebetulnya bisa kita pakai Server. menggunakan yang namanya stock of name nih, Bu Taka. Nah, Nah, tetapi nantinya perlu untuk make sure dulu. Jadi apakah produk-produk ini harganya itu sudah benar atau belum? Nah, sebetulnya yang paling menjadi krusial itu adalah harga daripada produk sebetulnya, Taka. Hmm, Jadi hmm, ada beberapa yang memang sebelumnya nih harga belinya mungkin belum terlalu mengerti lah untuk harga beli ini apa gitu ya. Nah, maka ketika harga beli ini dia salah, misalnya nih, Bu Taka, kita contohkan saja roster Jalusi. Nah, roster Jalusi ini misalnya kita harga belinya atau harga modal saya kan di sini 50.000, harga jualnya 100.000. Nah, maka ketika misalnya harga beli ini salah, yang mungkin salahnya itu dia melebihi dari harga jual. hmm, Nah, otomatis ketika kita jual produk ini, modal kita lebih besar, jual kita lebih rendah. Maka jadinya rugi nih. Nah, jadinya rugi. Nah, ketika sudah ada penjualan produk yang seperti ini, Bu Taka, nah ini walaupun di Opname pun data di akuntansinya dia tetap terjadi minus. minus tadi. Oke. Betul. Nah, jadi perlu untuk kita cek dulu, kita cross check dulu apakah memang salahnya itu adalah salah yang demikian. Nah, Hmm, kalau misalnya salahnya cuma di quantity saja, contohnya roster Jalusi di sistem 10, ternyata realnya ada 20. Nah, maka sebetulnya bisa kita inventorikan, kemudian kita bisa lakukan stock of name. hmm. Nah, jadi kurang lebih dia seperti itu sih, Bu Taka. Mas Eko, Ya, stock of name-nya bisa backdate nggak? Kan tanggal 17, oh saya mau perbaiki dari tanggal 1 karena catatannya ada cuma nggak dimasukin gitu. Atau oke. ya udahlah dari tanggal hari ini aja gitu. Tapi kan Oke. Mm-mm. ngubah ngubah angka-angka kan Mas, soalnya nggak bener di inventorinya. Intinya gitu bisa Oke. backdate nggak stock of name-nya? Oke, boleh, boleh, Bu Taka. Nah, jadi kalau untuk stock of name itu krusialnya atau mungkin note-nya itu adalah walaupun misalnya nanti tanggalnya bisa dikembalikan pun, itemnya akan tetap keikut ubah itu per hari ini sih, Bu Taka. Jadi Hmm, ketika dia melakukan, misalnya nih dia ubah tanggal 16 ternyata. Nah, tetapi item tersebut karena kita ubahnya hari ini, maka otomatis per hari ini berubahnya. Jadi yang kemarin-kemarin oke. pun walaupun kita sudah ubah, itu dia tidak Hmm, berubah. Nah, oke. itu sih yang menjadi catatan sebetulnya. Cuma Hmm, tidak masalah kalau memang tidak ada item yang seperti tadi sih, Bu Taka. ya. Kalau misalnya ada yang item seperti tadi, yang di mana harga belinya melebihi dari harga jual, salahnya itu, nah itu kita perlu make sure dulu penjualannya ketika yang misalnya yang salah tadi posisinya, penjualannya berapa item. Sehingga kita Hmm, nanti kembalikan nilainya seperti awal. Seperti itu sih, Bu Taka. eh, Satu lagi abis itu saya diem aja. Boleh, boleh, boleh sekali Bu Taka. Itu Gimana, kalau gimana? yang tadi dibilang produksi jadi modal awal gitu, ya atau tidak? Kalau pertama diiyain lalu mau diubah ke tidak, bisa nggak? Oke, oke. Nah, jadi kalau untuk ini Bu Taka, ketika mungkin dari kita sudah klik iya ya. Nah, mungkin saya Iya. contohkan seperti ini. Kemudian saya klik mulai. Nah, ini saya klik iya. Nah, misalnya sudah saya simpan nih Bu Taka. Misalnya tanggal mulai akuntansinya sudah muncul. Nah, walaupun nantinya kita klik tidak, misalnya kita hentikan lagi nih, kemudian kita ulang kembali, kemudian kita klik tidak. Nah, maka nilai itu tadi sudah otomatis masuk nih, Bu Taka, karena kita sudah Hmm, hitung sebetulnya per tanggal 1.
Nah, Hmm. jadi kalau memang mau diulang atau dalam artian mau di reset, sebetulnya di akuntansinya sudah ada pilihan juga, Bu Taka. Sekiranya Hmm. mungkin salahnya terlalu banyak nih, krusial banget salahnya. Hmm. Nah, maka bisa kita reset dengan cara nanti Bu Taka di sini boleh hentikan sekarang. Setelah Ah, itu ada pilihan iya di bagian ah, hapus ah, data transaksi. ah, Nah, ini ah, klik iya, ah, kemudian ah. sistem akan minta username dan juga password daripada pemilik untuk Ah, memastikan bahwa memang pemiliklah yang melakukan riset. Seperti nggih, itu. nggih. Ya, Oke. terima kasih, Mas. Kira-kira ya boleh 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 Bu Taka. Berarti Udah saya diam sekiranya sudah sekarang. jelas ya Bu ya. Ampun, Aman terima aman kasih, aman Mas aman. Eko. Boleh. Mungkin dari teman-teman yang lain sekiranya ada yang bingung ataupun sekiranya ada yang masih kurang jelas, boleh nih teman-teman. Nah, ada yang mau ditanyakan, boleh langsung open mic juga boleh, atau melalui kolom chat. Jika yang sekiranya tidak ada waktu untuk open mic juga boleh sih teman-teman, tinggal diketik saja seperti itu. Silakan. Selamat sore, Pak Eko. Halo, selamat sore Ya, Kak. Kak Garnita ya? iya, iya. Oke, boleh. Ini tadi saya mau nanya yang tadi kan salah, udah diposting Mm, di bagian apa ya tadi ya, di transaksi penjualan. penjualan Iya. ya. Misalnya udah terposting, terus kan di unposting nih sama Mm, kita. mm. Nah itu nanti transaksinya jadi masuk otomatis ke cash atau harus transaksi ulang lagi? Oke. Nah, jadi ini case-nya itu misalnya cara pembayarannya salah ya Kak ya. Iya, Nah, ini iya. misalnya. Jadi transaksi tersebut ketika misalnya statusnya dia sudah terposting, mungkin tadi belum sampai habis ya, sorry. Jadi ketika transaksi tersebut dia sudah terposting statusnya, maka kita perlu untuk batal lagi. Jadi kita batal postingnya dulu, setelah itu kita perbaiki di invoice-nya langsung. Dengan cara nantinya kita masuk dulu ke invoice-nya, kita klik aja nomor transaksi yang salah ini. Nah, kemudian di sini akan ada klik ubah nih. Nah, Kak Gernita, jadi nanti Hmm. klik ubah ini setahu saya ya, ini cuma ada di supervisor dan juga pemilik saja. Jadi akses yang lebih rendah setahu saya tidak bisa melakukan perubahan. Nah, jadi misalnya cara pembayarannya yang awalnya cash, ini bisa kita timpa, kita ubah misalnya dia ke cara pembayaran contoh yang lain ya Kak ya. Saya coba bikin dia ke, sorry. Nah, ini Bank BCA, saya timpa 5.700. Nah, maka di sini dia ke update nih. Nah, Oh, cuma ini level aksesnya setahu saya harus pemilik, kalau tidak itu pun harus supervisor. Nah, jadi oh, ketika sudah diubah, nah baru bisa kita posting lagi karena kita sudah benerin gitu kan. Nah, oh jadi iya iya, itu sip sih sip. kira-kira. Boleh, boleh, boleh Kak Gernita. Iya, makasih. Terima kasih kembali atas waktunya. Silakan mungkin bagi teman-teman yang ada mau ditanyakan, boleh nanti coba ditanyakan aja. Di open mic juga boleh atau diketik juga boleh sih. Oke. Pak Eko boleh tanya satu lagi? Oh ya, boleh, boleh, boleh. Gimana? Ini yang tentang admin admin bank ya. Kalau admin bank kan per bulan ada admin bank per bulan misalnya Mm-mm. 16.000. Nah itu kita masukkan ke dalam biaya atau gimana ya Oke, jadi bagusnya? kalau untuk admin bank ya, ini biasanya terjadi setiap bulan. Itu Mm-mm. penginputannya sendiri bisa nanti di Osera Accounting dengan cara nantinya kakak bisa jurnal manual juga kalau memang ada basic akuntansi sebelumnya bisa di jurnal manual. Ataupun kalau tidak, itu bisa diinput melalui menu pendapatan ataupun pengeluaran nih, Kak Garnita. Nah, jadi sama aja sih sebetulnya. Jadi nanti akan menjadi biaya, misalnya biaya admin Bank BCA tuh, nanti akunnya, debitnya biaya, kreditnya berarti Bank BCA-nya. Nah, jadi nanti bisa dibuatkan seperti ini contohnya. Saya buatkan jurnal manual saja, jadi tambah jurnal, setelah itu jurnal tunggal. Nah, maka kita bikin nama jurnalnya biaya,
kemudian nanti tanggal transaksi, kemudian akun debitnya. Akun debitnya bisa dibuatkan biaya administrasi, misalnya bank apa, bank BCA misalnya. Setelah itu nanti akun kreditnya bank BCA juga. Nah ini kalau misalnya biaya tadi terjadi di akun bank BCA-nya. Nah, nanti kalau misalnya beda, nanti beda juga nih akunnya nih Kak Garnita. Nah, jadi baru kita bikinkan misalnya biaya admin bulanan BCA misalnya. Nah, maka kita input misalnya tadi 16.000 ya Kak ya. Nah, kita input Iya. itu 16.000. Nah, setelah itu tinggal klik simpan. Nah, maka sudah berhasil ditambahkan. Saya coba tutup dulu ya Kak ya. Nah, ini kita lihat dia sudah tertampil di jurnal umum. Nah, maka ketika kita cek di akunnya nantinya, di akun utama, nah Bank BCA tadi misalnya kan kita udah ngurangin lagi tuh 16.000. Nah, kita cek aja nih Bank BCA-nya. Nanti dia bisa dicek kok kayak mutasinya gitulah ibaratnya. Nah, jadi kita bisa cek, oh ini ternyata ada admin juga nih, udah tercatat 16.000-nya. Nah, jadi kira-kira dia seperti itu. Jadi untuk biaya admin bank ini pencatatannya dia memang manual ya. Mungkin dari Kak Renata juga cukup bagus sih pertanyaannya, soalnya mungkin nanti sekiranya ada yang mau ditanyakan terkait dengan admin bank, ini juga sudah membantu kan. Jadi sudah terjawab. Jadi nanti untuk transaksi yang sekiranya tidak bisa diinput di Olsera, ini bisa kita input di akuntansinya secara manual melalui nantinya menu jurnal X buku besar nih, Kak. Nah, jadi mungkin nanti ada pengambilan price oleh owner, atau mungkin nanti ada melakukan pembagian dividen. Nah, ini juga bisa dari menu jurnal ini. Kira-kira seperti itu, Kak Garnita. Mungkin Iya. ada lagi, Kak? Sorry. Iya, terima kasih. Udah cukup dulu Ah, sementara ini. Ya. Oke, boleh. Nanti kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan teman-teman ya, itu bisa diketikkan aja Kak di grup kita juga bisa, di grup mini kelas. Mungkin ini boleh tahu Kak Garnita udah join grup mini kelas kita? Udah join. Oh, sudah ada ya? Oke, sip. Boleh nanti kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan, boleh. Nanti di grup tersebut juga boleh Kak. Boleh. Iya, makasih. Oh iya, ini Ibu Taka juga terima kasih nih sama Kak Garnita, soalnya udah bertanya Oh, tentang admin bank juga katanya. iya, sama-sama Ibu. Oke, izin. Nah, ini ada lagi nih yang mau ditanyakan. Oh ya, ada yang mau ditanyakan nitip dari customer kita. Nah, jadi terkait dengan tutup buku nih, teman-teman. Nah, ini mungkin saya tadi juga lupa untuk jelasin di bagian tutup buku Olsera. Nah, aku tahu akunting. Nah, jadi kalau untuk tutup buku sendiri di Olsera akunting ini nantinya bisa kita lakukan periode bulanan ataupun per tahun. Nah, jadi tutup buku ini sebelumnya fungsinya itu adalah untuk mengunci laporan periode tertentu. Nah, jadi misalnya teman-teman sudah selesai melakukan pembukuan di bulan Juli nantinya, di tanggal 31 Juli. Nah, ini sudah selesai misalnya pembukuannya, maka kita perlu melakukan penutupan buku. Supaya apa? Supaya nantinya ketika ada penginputan penjualan ataupun transaksi-transaksi lainnya, itu dia tidak mengganggu ataupun tidak mengacaukan lagi data yang sudah kita kukuhkan di bulan Juli ini. Karena kalau misalnya maklum nih human error atau mungkin nanti dari staffnya tanggalnya salah gitu ya. Nah, itu nanti kan bisa berakibat fatal juga untuk pembukuan karena nanti yang harusnya penjualannya di bulan Juni misalnya di bulan 6 ternyata diinput di bulan berikutnya di bulan Juli. Nah, jadinya harusnya laba kita lebih besar karena diinput di bulan berbeda, jadinya dia lebih kecil. Nah, kemudian nanti penutupan buku ini tidak wajib kalau misalnya teman-teman tutup bukunya per bulan. Nah, jadi maksudnya itu tidak wajib ditutup per bulan. Nah, tetapi nantinya ketika sudah berganti tahun, nah ini nanti teman-teman wajib melakukan penutupan buku. Karena kenapa? Karena nantinya periode akuntansi di Onsera ini kita per tahun yang dimana nantinya ketika sudah berganti tahun, misalnya 2024 bulan Desember, nah ini misalnya teman-teman nggak tutup nih, maka nanti ketika dia masuk ke Januari 2025, maka data dari daftar akun ini
Nah, ini nantinya dia akan nol semua karena dia tidak lanjut ibaratnya kayak gitu. Nah, atau mungkin lebih mudahnya kita lihat di laporan akuntansi neraca. Nah, jadi neraca ini adalah laporan yang fungsinya menunjukkan posisi keuangan kita nih. Nah, menunjukkan posisi aset, kemudian kewajiban, hutang, aset lancar, tidak lancar, dan lain-lain. Nah, maka dia akan menunjukkan totalan aset kita, kewajiban kita, dan juga modal kita. Nah, tetapi ketika dia sudah berpindah nantinya ke tahun yang berbeda, nah ini maka akan di-reset menjadi nol semua nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman notice di bagian filternya, ini sudah saya ubah di Januari 2025, maka nanti nilai daripada kas dan bank dan juga akun-akun lainnya, ini semuanya akan nol seperti itu. Karena kita belum tutup buku. Jadi kira-kira kalau untuk penutupan buku kurang lebih dia seperti itu. Nah, jadi tinggal dipilih saja teman-teman lebih prefer untuk tutup buku di bulanan atau langsung tutup buku di tahunan aja di akhir tahun nantinya. Nah, jadi kira-kira dia seperti itu. Nah, mungkin ini ada lagi, ada mungkin yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman yang mengikuti sesi sore hari ini, teman-teman. Boleh silakan di open mic ataupun boleh diketikkan di kolom chat juga, seperti itu. Oke, saya rasa mungkin ini dari teman-teman sekalian sudah belum ada lagi yang mau ditanyakan. Ini mungkin nanti teman-teman kalau sekiranya sudah coba-coba sendiri, mungkin nanti akan ada banyak pertanyaan. Ini nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya, itu boleh nanti ke grup mini kelas Olsera ya. Nah, jadi nanti bagi teman-teman yang belum join di grup mini kelas Olsera, nah ini nanti boleh di drop saja nomornya di kolom chat atau mungkin nanti dari tim kita akan coba hubungin dari teman-teman sekalian. Nah, mungkin untuk sesi kali ini saya kembalikan dulu ke Mas Dava selaku moderator kita sore hari ini. Silakan Mas Dava. Oke, baik. Terima kasih Mas Eko untuk pemaparan pembawaan materi mini kelas kita untuk sore hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman juga, terutama untuk teman-teman yang mungkin udah bertanya tadi kayak Kak Garnita dan Bu Taka. Nah, untuk teman-teman yang mungkin tadi ketika pemaparan masih bingung, itu nggak perlu khawatir karena di luar sesi ini akan di-share yaitu record Zoom kita sore hari ini. Dan juga mungkin untuk teman-teman yang hadir sore ini dan masih bingung juga dan nantinya akan nonton recordingnya masih bingung, nggak perlu khawatir ya tadi eh, bisa coba tanyakan ke grup atau bisa langsung personal chat admin yang ada di grup. Mungkin untuk mini kelas kita sore ini kurang lebih itu aja, dan sebelum kita akhiri mini kelas kita sore hari ini mungkin boleh dibantu untuk teman-teman di sini untuk on cam terlebih dahulu sebelum nanti mini kelas kita sore hari ini. Mungkin dari teman-teman boleh dibantu on cam terlebih dahulu. Aku tunggu sampai jam 16.24 untuk di on cam kamera. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah on cam. Mungkin aku hitung mundur dari tiga ya. Tiga, dua, satu.
Oke, saya ulangin kembali lagi. Saudara minta baru on cam. Oke, kita ulangin. Aku hitung mundur dari 3, 3, 2. Oke, terima kasih untuk teman-teman Alsera yang sudah hadir pada mini kelas kali ini. Saya Dava dari Alsera dan teman-teman Alsera sekalian pamit undur diri. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih Deva, terima kasih Mas Eko. Thank you Bu Terima Taka kasih. waktunya. Ya, terima kasih kembali Kak Karnita waktunya. Selamat sore.